Halo semuanya, saya Harvey Fernando dengan NPM 1931014. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok 3 animasi kelas 2 SIM A, dengan dosen mata kuliah Pak Hendri Wibowo atau biasa kami panggil dengan Kopeta. Di sini teman kelompok saya ada Julian Tio dengan NPM 1931006 dan Tommy dengan NPM 1931066. Baik, di sini kami akan menceritakan tentang perancangan storyboard kami dengan judul The Lucky Eggy. Padahal di dalam ceritanya si Eggy ini sama sekali tidak lucky, alias unlucky. Kenapa kita memilih judul The Lucky Eggy? Because kan tema kita harus lucu. Menurut kami kalau judulnya saja sudah tidak sesuai dengan isinya, maksudnya berkebalikan. Sebenarnya dia unlucky, tapi kita bikin lucky, mungkin itu semacam ngeselin bagi penonton. Sesuatu yang lucu itu pasti sedikit mengandung unsur ngeselin. Nah, jadi ini masuk ke storyboard pertama. Di sini kami menggambarkan close up dari si alarm ini. Nah, alarm ini membangunkan si Eggy di pagi harinya. Ini adalah intro atau awal dari cerita kami. Lalu Eggy berusaha untuk mematikan alarm tersebut, namun tangan ia tidak sampai dan ia terjatuh ke bawah. Dan ia mengekspresikan dengan kesal mukanya dan mematikan alarm tersebut. Nah, di sini si Eggy pergi mandi. Dia pergi mandi, sudah memakai sabun di badannya. Namun saat dia ingin menghidupkan shower, ternyata shower tersebut mati air. Nah, ini adalah scene 2, shot 3 di sini. Ketika sudah buka shower dan airnya ternyata tidak keluar. Nah, Eggy pun merasa kesal dan marah. Lalu di scene 2, shot 5, setelah selesai dan ingin mengambil handuk, rupanya si Eggy lupa bawa handuk. Oke. Nah, lalu ia keluar dari kamar mandi dengan ekspresinya yang sangat malu, menutupi daerah kemaluannya dan pergi ke kamar ngambil. Oke. Kita langsung lompat ke scene 4 shot 1. Di sini si Eggy menggunakan parfum untuk mempersiapkan diri keluar dari rumah. Ia sudah mandi yang bersih, pakai parfum yang wangi, pakai pakaian yang rapi. Namun di scene 5 shot 1, Eggy ternyata terkena hujan setelah langkah pertama keluar dari rumah. Oke. Nah, di scene 5 shot 2 itu sebenarnya adalah scene berulang gitu kalau kita bisa bilang. Yang tadi kan dia udah keluar dari rumah kehujanan, dia tuh sebenarnya ada scene balik rumah. Dia balik rumah, dia siap mempersiapkan diri, bersih-bersih diri lagi, lalu ia keluar untuk jalan-jalan lagi. Namun saat ia berjalan lumayan tidak jauh dari rumah, ia terpijak sebuah kulit pisang, lalu ia terpleset. Lalu badannya kotor lagi karena sebenarnya di sana kami lupa gambarkan bahwa di sana itu ada lumpur. Badan ia terkena jatuh lalu terpleset, jadi kotor lagi, ia harus kembali ke rumah. Di scene 5 shot 3 inilah dia keluar lagi sekali lagi, ini ketiga kalinya dia keluar rumah. Nih, setelah kembali ke rumah, Eggy keluar lagi sambil bersiul. Dia jalan-jalan. Oke. Di sini dia sudah tidak ada masalah lagi dan ia pergi ke depan rumah menunggu jemputan atau kita bisa tumpangan atau taksi. Nah, Eggy menunggu taksi tetapi tidak ada yang mau memberi ia tumpangan dengan bidang kamera full shot dan lokasinya di tepi jalan. Sound efeknya yaitu suara mobil dengan duration 4-5 detik. Oke. Ia nunggu tetapi mobil taksi itu selalu berlalu lalang lewat-lewat terus, tetapi tidak ada yang memberi ia tumpangan. Sangat beruntung bukan? Lalu seorang perempuan datang dan mengeluarkan gaya lebay. Contohnya gini, dia berdiri lalu tiba-tiba seorang perempuan datang dengan gaya perempuan lah, biasanya kayak memamerkan gayanya gitu yang lebay dan memamerkan gaya seksinya. Nah, taksi itu langsung berhenti memberi cewek tersebut tumpangan. Lalu di scene 6 shot 3, Eggy berpikir, nah kok cewek itu diberi tumpangan kan? Nah, di scene 6 shot 4 ini Eggy mengikuti gaya perempuan tadi, bikin gaya-gaya lebay supaya berharap ia mendapat tumpangan. Rupanya bukan
bukan dapat tumpangan, dia malah ini tiba-tiba datang seorang polisi yang malah tertarik dengan si Egy. Nah, polisi tersebut akan di storyboard kami gambarkan kurang sangar sebenarnya. Kami nanti akan gambarkan lumayan sangar, tetapi gara-gara lihat si Egy dia jadi kayak gitulah, kurang lebih mukanya kayak gitu. Lalu di scene 6, shot 6, si Egy kabur dari si polisi. Nah, di sini ada scene 7, shot 1, di mana Egy ke sebuah kolam untuk memancing. Maksudnya dia habis kabur dari polisi tersebut, kami langsung jump ke scene ini. Kami tidak menceritakan proses dia naik mobil karena itu percuma saja. Oke, Egy ke sebuah kolam untuk memancing, lalu Egy memasang bait. Nah, dia memasang pancingannya. Sini belum terlihat ada apa-apa. Lalu Egy duduk menunggu dengan ekspresi yang senang senyum, berharap mendapatkan ikan. Lalu ia menunggu sangat lama, tetapi belum juga dapat ikan. Sampai, di scene 7, shot 5 dan 6 ini kita lihat ekspresinya, dia sampai ketiduran. Namun di scene 7, shot 7 ini tiba-tiba bergerak pancingannya. Egy senang mendapat sesuatu. Oke, kita lihat dia tarik. Nah, di scene 7, shot 9 ini rupanya Egy mendapatkan sebuah sendal yang malah ketarik dan terlempar ke muka dia. Lalu dia marah gitu kan, godok melemparkan sendalnya, buang gitu. Nah, di scene 7, shot 11 dia coba untuk mancing lagi, berharap dapat ikan. Nah, di scene 7, shot 12 ini, wah, pancingannya gerak, dapat ikan lagi. Kali ini agak berat, dia tarik kuat-kuat. Dan ikan tersebut terbang ke atas, dia tidak sempat melihat itu ikan apa. Di scene 7, shot 13, dan dia bergaya gitu, tangannya ke sebelah kanan gitu kan, sok-sok mau terima ikan. Wih, saya dapat ikan gitu. Rupanya ikannya malah jatuh di kepala dia. Di scene 7, shot 14 ini, ternyata ikan yang jatuh di kepala dia itu adalah ikan buntal. Nah, di sini kami masih menggunakan full shot dan ada close up nanti di bagian ikan, kalau nggak di ekspresi mukanya. Itu nanti saat teknik penganimasiannya akan kurang lebih kami ganti beberapa bidang pengambilan atau bidang pengambilan gambarnya, karena di storyboard kami mau menggambar full, tapi nanti bidang pengambilan di saat animasi kami akan menyesuaikan di mana ekspresinya mungkin akan kami lebih fokuskan. Misalnya dia senyum, kami akan zoom, itu mungkin akan lebih lucu. Oke, di scene 7, shot 15 adalah Egy melempar kembali ikannya. Dia melempar kembali ke kolam dan dia sangat marah membersihkan kepalanya. Nah, ini di scene 7, shot 17, Egy mencoba untuk memancing lagi. Kali ini dia lempar pancingannya sangat jauh. Cuma di storyboard kan ukurannya kami tidak bisa menggambar yang sangat jauh. Kalau nanti di animasi itu akan kami gambarkan dia melempar sangat jauh, sehingga dia ada perpindahan pergeseran scene gitu. Dan dia mendapatkan ikan hiu yang memiliki kawannya. Sekali dia tarik, rupanya ikan hiu yang datang. Nah, habis scene ini berakhirlah scene dia di kolam. Langsung kami pindahkan ke scene dia ke lapangan basket. Dia ke lapangan basket dan nampak ada sebuah bola basket, di mana ia langsung mengambil bola tersebut. Di sini kami akan menggunakan full shot dan ada close up nanti di bagian bolanya. Oke, Egy mencoba melempar bola sambil dribble. Sebelumnya dribble dulu, lalu dia akan melempar bola ke ring tersebut. Namun bola tersebut tidak sampai ke ring. Oke, di scene 8 shot 5 ini Egy mencoba ambil lagi bola tersebut. Lalu dia melemparkannya ke papan dengan lumayan kuat. Rupanya bola tersebut mantul kembali kena kepalanya. Begitu juga di scene 8, shot 7 dan scene 8, shot 8. Sampai scene 8, shot 9 ini kedua kejadian. Bolanya pertama dilempar dengan lumayan kuat, mantul kembali kena kepalanya. Yang kedua kali dia lempar lagi, ini yang ketiga kali dia lempar dengan lebih kuat lagi, langsung mantul ke kepalanya dan dia tumbang gitu, kami buat. Lalu ia sangat kesal sampai pusing. Oke. Nah, di scene 8 shot 11 ini dia tadi sebelumnya udah mengambil bola, lalu dia lempar lagi kuat-kuat, sejauh mungkin. Bukan sejauh mungkin, sekuat mungkin. Rupanya bolanya malah terbang jauh. Dan tiba-tiba datanglah seorang anak kecil ini yang datang membawa bola basket tadi si Egy lempar jauh itu. Nah, anak kecil ini membawa bola itu datang dan ingin dengan rencana untuk bermain bola basket tersebut, melempar. Namun si Egy melihat, wah, ini kan bola saya tadi. Dia langsung merebut kembali. Lalu dia mainkan anak itu, dan anak itu menangis
datanglah si bapak dari anak kecil ini. Nah, di storyboard ini mungkin gambaran bapaknya kurang sangar, tapi dengan porsi tubuh yang lebih besar. Nanti akan kami gambarkan lagi di animasi penggambaran karakter lebih sangar lagi. Dan di scene 8/15 ini Egi dihantam oleh si bapak dari anak tersebut. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat si Egi diangkat. Tapi menurut saya penganimasian yang cocok untuk berantem sebenarnya nanti akan kami geser scene-nya kayak geser sini, nanti di bagian sini kayak ada asap-asap gitu aja atau kelempar-lempar barang. Karena kalau kita bikin action dia perang di sini, mungkin itu pertama agak sulit dalam penganimasian, dan kedua tidak begitu lucu apabila pergerakannya sangat aneh. Nah, di scene 9/1 ini Egi pun akhirnya pulang ke rumah lagi. Bisa kita gambarkan sebenarnya ini waktunya adalah waktu sekitar sore, dan dengan cuaca yang kehujanan. Egi ini kehujanan, masuk rumah dengan basah kuyup. Nah, kurang beruntung apa lagi dia kan? Sudah pagi-pagi bangun mau matiin alarm, jatuh ke bawah. Mau mandi air mati, lupa bawa handuk. Keluar rumah 2 kali terkena musibah, yang ketiga kali aman. Mau naik taksi terkena musibah juga, dikejar sama polisi cowok yang suka sama Egi, sedangkan Egi juga cowok. Pergi mancing dengan semua pancingan yang sangat beruntung. Pertama sendal, kedua ikan buntal, ketiga ikan hiu. Lalu bermain basket juga sangat beruntung, lempar kena kepala terus. Nah, kena hantam bapak orang, pulang lagi dia ke rumah dengan kehujanan basah kuyup. Sangat beruntung bukan? Kayak kami namakan The Lucky Egi. Lalu Egi pun nonton TV, namun TV-nya tiba-tiba sambar pedet, rusak. Beruntung lagi. Egi pun kesal dan mengetuk TV tersebut dengan ekspresi pak gitu kan. Nah, Egi pun tersetrum karena kan TV tersebut tersambar petir. Dia ketok, dia tersetrum. Nah, di akhir scene ini sebenarnya di scene 9/6 ini tim saya sedikit salah menggambarkan storyboard. Di sini kami akan close up bahwa si Egi sudah menjadi telur mata sapi di lantai. Nah, itu akan kami zoom, kami close up di bagian sana. Si Egi tersetrum jadi matang. Istilahnya dia kayak kebakar, matang jadi telur mata sapi. Sangat beruntung bukan? Dia bisa dimasak secara otomatis gitu. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan storyboard kami dengan judul The Lucky Egi, di mana Egi ini sangat beruntung, alias beruntung itu kebalikannya. Nah, oke, itu saja tentang storyboard kami. Semoga ini dapat memperjelas sinopsis atau ciri-ciri cerita kami nanti gimana. Dan semoga animasi kami, cerita kami nantinya akan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih.